Hai sahabat Kompas, balik lagi kita bakal obrolin topik-topik menarik di sini. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin seputar perang. Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Di saat COVID-19 baru saja mereda, perang malah kini melanda. Panasnya bahkan terasa di mana-mana. 24 Februari lalu, Rusia memulai invasi ke Ukraina. Lebih dari 1 bulan lamanya peperangan berlangsung. Ribuan korban berjatuhan dan jutaan orang mengungsi. Sementara di Timur Tengah, lusinan rudal Iran mendarat di kota Arbil, Irak. Iran mengakui rudal ini sebagai serangan balasan atas kematian 2 perwiranya di Suriah. Lain lagi dengan India, yang katanya tidak sengaja menembakkan rudal ke Pakistan 11 Maret lalu. Dan baru-baru ini Korea Utara juga menembakkan rudal balistik antar benua terbesar Hwasong-17 dan jatuh di perairan Jepang. Otomatis Jepang dan Korea Selatan panik dan menganggap Korut telah membahayakan negara mereka. Rudal-rudal yang dilepaskan ini sudah tentu atas izin otoritas tertinggi negara. Kalau tidak presiden, ya Perdana Menteri. Tentunya unjuk kekuatan militer ini memiliki alasan yang berbeda-beda. Namun semuanya mengarah pada satu kata, yaitu berkuasa. Presiden atau Perdana Menteri yang sering pamer kekuatan militer dan berperang ini pada dasarnya sama seperti manusia pada umumnya. Tidak suka berperang dan bermusuhan, apalagi membunuh. Namun kenapa ya ada pemimpin negara yang agresif banget dan maunya paling berkuasa? Kita cari tahu ya jawabannya. Menurut sejumlah psikolog evolusioner, manusia berperang karena memiliki gen egois yang menuntut untuk direplikasi. Perebutan sumber daya, ancaman bahaya dari kelompok lain hingga tuntutan untuk bertahan hidup membuat manusia terus bersaing agar bisa bertahan hidup. Selain itu, libido perang ini umumnya didominasi oleh laki-laki karena alasan biologis. Kadar hormon testosteron dalam tubuh laki-laki sangat tinggi sehingga memicu perilaku agresif. Sementara hormon serotonin kadarnya sangat rendah. Padahal hormon serotonin bertugas membawa pesan antar sel dalam otak yang perannya untuk memperbaiki suasana hati menjadi lebih baik sehingga kita jadi merasa bahagia. Dalam kondisi jangka panjang, jika ketidakseimbangan 2 hormon ini dibiarkan bisa mengganggu kesehatan mental loh. Nah loh. Kita coba gali lagi lebih dalam alasan manusia berperang. Kita mundur 100 tahun ke belakang. Psikolog pertama yang meneliti perang, William James, pada 1910 menduga perang lazim terjadi akibat adanya efek psikologis yang positif dari perang itu sendiri, baik pada individu maupun masyarakatnya. Pada tingkat individu, perang membuat seseorang merasa lebih hidup, memiliki makna dan tujuan hidup dari kehidupan sehari-hari yang monoton, serta membuat waspada dan terjaga. Perang juga mendorong kualitas hidup manusia lebih tinggi yang seringkali diabaikan di kala damai, seperti disiplin, keberanian, tidak mementingkan kepentingan diri dan pengorbanan diri. Secara sosial, perang memang bisa meningkatkan persatuan demi menghadapi ancaman bersama. Perang membangun ikatan sosial masyarakat, bukan hanya tentara. Perang juga memberi inspirasi kepada setiap anggota masyarakat untuk berperilaku terhormat dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Perang juga terkait dengan identitas kelompok. Manusia adalah makhluk yang mempunyai kebutuhan kuat akan rasa memiliki dan identitas, baik terkait etnis, nasionalisme, atau agama. Perang mendorong manusia berpegang teguh pada identitas kelompok hingga muncul rasa bangga sebagai bagian dari kelompok tersebut. Di Indonesia, perang identitas juga pernah, bahkan mungkin masih sesekali terjadi. Salah satunya konflik yang terjadi di Ambon Maluku dan Poso Sulawesi Tengah pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan itu sejatinya berakar pada persaingan perebutan sumber daya ekonomi dan politik antar kelompok serta keyakinan. Terlepas dari alasan manusia suka berperang,
Sahabat Kompas tahu nggak bahwa pada dasarnya otak manusia dirancang tidak bersifat agresif? Otak manusia sebetulnya diciptakan dengan watak welas asih, rasa bersalah, hingga ikut merasa sakit sama seperti yang dirasakan oleh orang yang disakitinya. Sensitivitas moral itu membuatnya menyakiti, apalagi membunuh orang itu menjadi merasa berat. Membunuh orang juga bisa menimbulkan rasa bersalah. Otak merespon tindakan-tindakan itu sebagai tindakan yang keliru. Hanya kembali lagi, soal hormon tadi dan lingkungan sosial yang mendesak seseorang untuk bisa bertahan hidup. Dalam skala yang lebih besar, setiap negara akan mengamankan sumber daya alam dan ketahanan pangan bagi warga negaranya sebanyak mungkin. Juga untuk jangka waktu selama mungkin. Nah, sahabat Kompas, itulah penjelasan mengapa manusia suka berperang. Kita tunggu aja ya, semoga para pemimpin negara yang sedang hot-hotnya ini bisa segera dianugerahkan rasa welas asih dan diberikan hormon serotonin yang melimpah. Kita doakan juga perang segera berakhir dan mereka yang terlibat perang dapat kembali hidup penuh dengan cinta kasih. Sampai jumpa.